Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Kuninepua, NPM 41230004. Saya dari kampus Universitas Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen semester 4. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan praktikum yang saya dapat pada mata kuliah perencanaan manajemen lahan kering. Tanpa memperpanjang waktu, yuk kita langsung saja. Materi pembahasan yang pertama biochar, yang kedua mikroorganisme lokal atau MOL, yang ketiga pupuk kompos. Yang pertama biochar, bahan bakar yang berasal dari biomasa atau bahan organik dalam sumber daya alam terbarukan seperti tanaman, limbah pertanian, dan kotoran hewan. Yang pertama bahan limbah organik yang kami gunakan untuk membuat biochar adalah sekam padi. Bahan dan alat. Bahan dan alat yang digunakan dalam membuat biochar adalah sebagai berikut. Yang pertama bahan-bahan yang digunakan yaitu sekam padi, ranti dan dedaunan air. 2. Alat-alat yang digunakan yaitu corong, sekop, ember, karung. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan lahan sebagai tempat pembuatan biochar. Yang kedua, siapkan corong. Ketiga, isi corong tersebut dengan mengisi ranti dan dedaunan kering. 4. Lalu tumpukan sekam padi secara menumpuk mengelilingi corong tersebut. 5. Nyalakan api dari dalam corong yang dimana di dalam corong tersebut sudah diisi dengan ranti dan dedaunan kering. 6. Mengontrol sekam tersebut sehingga tidak terbakar. Apabila sekam tersebut terbakar, maka kita harus mengambil sekam dari bagian bawah yang belum terbakar untuk menutupi sekam yang sudah terbakar. Lakukan secara berulang-ulang sehingga sekam tersebut terlihat menjadi biochar secara merata. Ketujuh, ketika sudah jadi biochar, lakukan penyiraman air untuk membantu proses pendinginan biochar. Setelah biochar tersebut sudah dingin, sekop biochar tersebut untuk menyimpan di dalam karung. Materi yang kedua, mikroorganisme lokal atau MOL. MOL adalah larutan hasil fermentasi dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita yang berfungsi sebagai starter atau proaktivator untuk mempercepat penguraian bahan organik menjadi pupuk organik. MOL mengandung berbagai mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman dan lingkungan. Bahan dan alat. Yang pertama bahan-bahan yang digunakan yaitu air beras 1 liter, air kelapa 1 gelas atau 1/4 liter, gula pasir 1 atau per 2 atau setengah sendok makan. Yang kedua alat-alat yang digunakan yaitu botol plastik bekas 1500 ml atau 1,5 liter, sendok, parang, gelas. Langkah-langkah. Yang pertama, potong kelapa dan ambil airnya sebanyak 1/4 liter. 2. Larutkan gula pada air kelapa. 3. Campurkan larutan gula dan air kelapa pada air beras di botol bekas. 4. Setelah semua bahan dicampurkan, maka tutup botolnya dan simpan pada ruangan atau tempat yang tidak terkena cahaya matahari. 5. Buka tutupan botolnya setiap pagi selama setengah menit atau 30 detik. Lakukan secara rutin 1 minggu. Akan dikatakan molnya berhasil apabila fermentasi selama 1 minggu, molnya menjadi bening atau aromanya wangi. Materi yang ketiga, pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk organik yang dibuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau penguraian oleh mikroorganisme. Bahan-bahan organik ini bisa berupa sisa tanaman, daun-daunan, jerami, kotoran hewan, sampah dapur, dan lain sebagainya. Proses pengomposan mengubah bahan-bahan tersebut menjadi zat-zat yang kaya nutrisi dan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Bahan dan alat. Yang pertama bahan-bahan yang digunakan yaitu biochar, dedaunan hijau, kotoran ternak, gula pasir 1 liter atau setengah kilo, dedak padi 3 kilo, air. Yang kedua alat-alat yang digunakan yaitu sekop, ember, karung. Penyimpanan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos menggunakan bahan 1:1:5, yang dimana biochar 1 karung, dedaunan hijau 1 karung, dan kotoran ternak 5 karung. Langkah-langkah.
Yang pertama, siapkan lahan pembuatan pupuk kompos. Yang kedua, siapkan bahan dan alat di lokasi. Yang ketiga, tumpukan kotoran ternak. Yang keempat, tambahkan dedaunan hijau pada kotoran ternak, lalu campurkan atau bolak-balik sampai merata. Yang kelima, campurkan mol pada air dan siram bolak-balik pada bahan secara merata. Yang keenam, larutan gula pasir 1,5 liter atau 1,5 kilo pada air dan siram serta bolak-balik bahan sampai merata. Yang ketujuh, setelah semua bahan sudah tercampur secara merata, maka tercampurkan dan ratakan dengan tinggi lebih dari 40 cm, luasnya tergantung dari volume bahan yang ada. 8. Taburkan dedak padi di bagian atas atau permukaan tumpukan semua bahan. Ke-9, tutup dengan karung dan tambahkan penutup lainnya agar bahan tidak terkena sinar matahari. Yang terakhir, setiap minggu bolak-balik 1 kali ditutup kembali seperti semula. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai semua bahan hancur atau sedang terdekomposisi dan wujud aslinya tidak ada lagi. Umumnya fermentasi dilakukan selama 2 atau 3 minggu.